Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Ya, kita ketemu kembali dalam pembelajaran IPA kali ini. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, ya, masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, seperti biasa, marilah kita berdoa, ya, sesuai dengan gambaran keyakinan masing-masing, ya. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Nah, anak-anak, pada minggu yang lalu anak-anak sudah mempelajari tentang pembelahan sel, yang sangat terkait dengan sistem reproduksi. Nah, bagaimana, apa tujuan dari terjadinya pembelahan sel dan apa-apa saja jenisnya, yang anak sudah pelajari. Ya, tolong diingat-ingat kembali. Ya, Pak ingatkan kembali di sini bahwa setiap pembelajaran IPA, setiap pembelajaran itu anak harus menyiapkan buku catatan, ya. Nanti anak-anak silakan catat, dirangkum, ya, mana-mana yang penting-penting dirangkum. Nah, nanti sekali-sekali mungkin nanti bisa anak-anak bisa ke sekolah, itu kan Bapak periksa, ya, ataupun nanti difoto catatannya kemudian dikirim, ya. Jadi selalu sediakan buku catatan. Nah, kemudian juga nanti Pak akan kadang-kadang memberikan tugas, ya, dari buku catatan. Nah, tujuan dari pembelahan sel sudah jelas kemarin, ada 3, ya, untuk perbaikan sel yang rusak, untuk pertumbuhan, dan untuk reproduksi. Nah, kemudian ada 2 jenis pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, apa perbedaan daripada kedua jenis pembelahan sel tersebut dan di mana itu terjadi? Pembelahan mitosis di mana terjadinya, kemudian pembelahan meiosis di mana? Itu yang sudah pelajari, silakan kembali, boleh anak-anak nanti buka kembali video materinya yang minggu lalu. Nah, kali ini kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu sistem reproduksi pada laki-laki. Sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, inilah peta konsep yang nanti akan dibahas di dalam sistem reproduksi pada laki-laki. Ya, ini sudah diklasifikasi supaya lebih gampang nanti anak-anak mempelajari. Ya. Yang pertama, organ-organ reproduksi pada laki-laki. Nah, organ-organ apa saja yang terlibat nanti di dalam sistem reproduksi, khususnya pada laki-laki. Yang pertama, organ daripada laki-laki itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang organ bagian luar, ada organ bagian dalam. Nah, yang bagian luar ini sudah tentu yang bisa dilihat dari luar, ya. Nah, apa saja? Nah, mungkin ini yang anak-anak yang laki-laki sudah tahu ini, ya. Apa saja organ luarnya? Itu ada penis dan skrotum. Yang mana penis, yang mana skrotum. Silakan yang laki-laki sudah tahu, kemudian yang perempuan, ya, silakan lihat gambarnya, ya. Nah, kemudian organ bagian dalam. Nah, apa saja nama-nama organ bagian dalam yang terlibat di dalam sistem reproduksi. Nah, kemudian yang pertama dibagi menjadi 3. Dulu ada 3 jenis. Ada namanya testis, ada saluran-saluran sperma, dan ada kelenjar reproduksi. Nah, yang dimaksud dengan kelenjar ini adalah organ nanti yang akan menghasilkan cairan atau getah, ya, cairan yang agak lengket, ya. Nah, kemudian saluran itu ada 3. Saluran sperma itu ada 3 jenis.
Yang pertama saluran epididymis, yang kedua ada namanya vas deferens, dan yang ketiga uretra. Nah, inilah 3 saluran ya. Yang namanya saluran itu seperti pipa ya, pipa. Kemudian kelenjar juga ada 3 jenis ya. Yang pertama ada kelenjar vesicula seminalis, yang kedua kelenjar prostat, yang ketiga kelenjar Kofer ya, Koveri. Nah, inilah bagian-bagian nanti yang akan dipelajari atau dibahas di sini. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, boleh anak bandingkan, kalau anak bawa buku, bandingkan apa-apa saja nama-namanya ya. Inilah organ-organ bagian dalam daripada seorang laki-laki ya, sistem reproduksi pada laki-laki. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, apa saja nama-namanya? Ya, yang namanya ini yang namanya penis. Ini adalah bagian luar ya, bisa dilihat dari luar ya, keseluruhan ini namanya penis. Nah, apa fungsinya? Nah, penis ini sebagai saluran yang memiliki 2 fungsi ya, saluran urin atau kencing ya. Kemudian dia menyalurkan sperma. Jadi 2 fungsinya, saluran sperma dan saluran kencing. Nah, ini nanti ya perbedaannya dengan perempuan nanti ya. Jadi ini memiliki 2 fungsi. Ya, yang kedua skrotum. Nah, ini juga bagian luar dari sistem reproduksi laki-laki. Skrotum ini, nah, yang laki-laki udah biasa ya, yang kulitnya agak tebal, ini namanya skrotum. Ya, skrotum. Apa fungsi dari skrotum ya? Jadi di dalam skrotum ini ada testis. Jadi dia menjaga atau melindungi daripada testis. Nah, kemudian fungsi lain daripada skrotum adalah menjaga suhu. Jadi testis itu suhunya biar seimbang ya. Jadi biar seimbang dijaga oleh ini. Tidak boleh terlalu dingin, tidak boleh terlalu panas ya. Nah, inilah yang dijaga dengan cara mengubah-ubah nanti ya, bisa dia menipis, bisa menebal ya. Kalau suhu di luar sangat dingin ya, supaya tidak pengaruh turunan, maka dia akan menebal. Kemudian kalau dia panas, di luar panas, maka dia akan menipis. Nah, yang laki-laki ini biasa bisa merasakan ya. Nah, itulah fungsi daripada skrotum. Nah, yang ketiga adalah testis. Nah, inilah testis. Di dalam skrotum ini ada testis ya. Namanya testis yang berupa dua butiran ya, nah, bentuknya seperti telur seperti dalam skrotum. Nah, inilah yang berfungsi nanti akan memproduksi sperma ya. Di sini akan terbentuk sperma. Kemudian yang kedua adalah hormon testosteron. Di samping dia membentuk sperma, dia juga membentuk hormon testosteron. Nah, apa fungsi daripada hormon testosteron? Jadi inilah yang nanti akan menunjukkan dia mempengaruhi yang disebut dengan kelamin sekunder pada laki-laki. Nah, dia mempengaruhi tanda-tanda kelamin sekunder pada laki-laki. Nah, apa tanda-tanda kelamin sekunder pada laki-laki? Kalau orang yang sudah
mengalami masa pubertas, ya, ini akan terbentuk. Dia akan seorang laki-laki suaranya membesar. Nah itu salah satu tanda daripada kelamin sekunder, ya. Suara membesar, jakunnya menonjol, ya. Ya, semakin menonjol, kemudian dada semakin membidang, dan tumbuh rambut, ya, pada titik-titik tertentu, ya, tumbuh rambut, ya, misalnya kumis, jenggot dan sebagainya. Nah itulah ciri-ciri, ya, dari kelamin sekunder, ya, yang menunjukkan bahwa seorang laki-laki itu sudah mengalami masa pubertas, ya. Nah selanjutnya ini saluran yang pertama daripada saluran sperma, namanya epididymis. Ya, epididymis, apa fungsinya? Nah ini saluran yang keluar dari testis, ya, seperti tanda koma terbalik. Nah ini sebagai tempat penyimpanan sementara, ya. Jadi sperma yang sudah diproduksi oleh testis itu disimpan dulu sementara pada epididymis, disimpan dan dimatangkan, ya, disimpan dan dimatangkan oleh epididymis. Selanjutnya akan dikirim lagi ke sini. Apa namanya? Nah, setelah disimpan di epididymis, sperma akan melalui saluran yang kedua, yaitu vas deferens, ya, saluran vas deferens, ya, saluran yang panjang ke atas, lanjutan dari epididymis, ya, ini hanya untuk menghubungkan antara epididymis dengan ini saluran yang terakhir, yaitu uretra, ya, menghubungkan antara epididymis dengan uretra. Nah inilah saluran yang ketiga, yang terakhir, yaitu namanya uretra. Jadi dia terletak di sebelah dalam daripada penis, ya. Dalam daripada penis, akhir dari saluran reproduksi. Ini akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma, ya. Keluarnya sperma dan urin, ya. Jadi dia saluran keluarnya sperma dan urin. Nah kemudian sekarang kita bahas kelenjar. Yang pertama ada kelenjar vesicula seminalis. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa kelenjar itu adalah organ yang menghasilkan getah. Itu berupa cairan yang agak lengket. Nanti dia akan bercampur dengan sperma, ya. Jadi sperma akan melalui saluran ini. Nah ketika dia bertemu dengan kelenjar, akan dicampur dengan getah yang agak lengket. Nah itulah yang menyebabkan nanti sperma itu menjadi dia lengket, ya, itu menjadi lengket. Ya. Nah. Jadi ini berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan, ya, yang diperlukan untuk menjaga sperma, stabilitas sperma, ya. Jadi zat-zat yang berupa yang biasanya di sini bersifat zat yang bersifat basa. Jadi ya, zat yang bersifat basa dicampur dengan nanti sel sperma. Kelenjar yang kedua adalah kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini dikatakan bentuknya seperti donat, ya. Nah, seperti kue donat, berada di bawah kantung kemih. Yang dimaksud kantung kemih ini, kantung kemih itu kan penyimpan daripada urin, ya, menyimpan urin sebelum dikeluarkan. Di sini kantung kemih, di bawahnya ada kelenjar prostat, ya. Kelenjar prostat. Nah ini juga menghasilkan cairan
yang lengket yang bersifat asam. Ya, kalau yang tadi sirkulasi ini bersifat basah, ini bersifat asam. Yang diperlukan juga oleh sperma ya, untuk kematangan sperma atau perkembangan sperma. Ya, kemudian yang terakhir adalah kelenjar Koferi atau bulbo-uretra. Nah, ini kelenjar yang sangat kecil sekali ya, seperti kacang bentuknya. Seperti kacang, terletak di bawah kelenjar prostat. Nah, ini juga menghasilkan lendir atau getah yang bersifat basah. Jadi mirip dengan vesicula spinalis, menghasilkan cairan yang bersifat basah yang diperlukan juga untuk perkembangan sperma. Nah, inilah ketiga kelenjar ini menghasilkan getah yang bercampur dengan sperma, sehingga sperma itu menjadi lengket. Nah, jadi lengket seperti lendir, ya, yang sering juga disebut dengan air mani, ya. Sering disebut dengan istilah air mani. Ya, kembali, penis, skrotum, testis, epididymis, kelenjar yang kecil, kelenjar Koferi, kelenjar prostat seperti kue donat, vesicula seminalis, saluran vas deferens, uretra, Nah, selanjutnya kita akan belajar di spermatogenesis. Nah, bagaimana, di mana spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma, di mana terjadinya bentuknya sperma, bagaimana prosesnya. Setelah ini kita akan pelajari. Kita coba lihat. Sperma diproduksi dan disimpan pada alat reproduksi pria. Di sini Anda bisa lihat bagian sistem reproduksi pria, testis atau buah zakar, penis atau batang zakar, uretra atau saluran kencing, vas deferens atau saluran benih, kelenjar prostat, vesicula seminalis atau kantung mani. Dalam testis, terdapat apa yang disebut tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah organ yang memproduksi sperma. Ovarium wanita hanya memproduksi 1 telur dewasa setiap bulan. Sementara, tubulus seminiferus pria memproduksi lebih dari 12 miliar sperma setiap bulan. Bagian di atas tubulus seminiferus adalah epididymis. Sperma berkumpul ke epididymis untuk didewasakan. Proses ini berlangsung selama 20 hari. Sebelum terjadi hubungan seksual, penis terisi dengan darah dan berereksi. Lalu dengan rangsangan yang cukup, proses ejakulasi dimulai. Pada puncak senggama akan terjadi pancaran air mani yang membawa sel sperma. Dari epididymis, sel sperma akan mengalir ke atas menuju ampula, yaitu bagian terluas pada ujung saluran benih. Ampula akan bermuara pada saluran kencing yang memiliki katup. Katup akan terbuka pada puncak senggama, sehingga air mani akan keluar melalui saluran kencing dari tubuh. Nah, itulah simulasi daripada proses pembentukan sperma hingga ejakulasi. Nah, tanda sistem reproduksi pada laki-laki itu telah matang itu ditandai dengan keluarnya air mani dari penis. Nah, jadi keluarnya yang pertama air mani dari penis. Nah, biasanya itu terjadi pada saat anak-anak mengalami apa yang disebut dengan mimpi basah. Ini karena laki-laki yang sudah dewasa, sudah matang sistem reproduksinya akan mengalami mimpi basah. Nah,
silakan nanti perhatikan ya, bagi yang laki-laki khususnya ya. Nah itulah air mani yang pertama keluar ya. Nah itu terjadi sekitar usia 10 sampai 14 tahun ya. Jadi sekitar usia 10 sampai 14 tahun, pas sekitar usia anak-anak sekarang ya. Ya, videonya sudah tadi. Nah, apa itu sperma sebenarnya? Apa sebenarnya itu sperma? Nah, ini sering juga disebut dengan air mani. Tadi sudah Pak jelaskan bahwa itu adalah bukan campuran, ya, campuran dari sel sperma. Sel sperma ini dihasilkan pada testis, ya. Dihasilkan di testis, dicampur dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Ya, ada 3 kelenjar mengeluarkan getah bercampur, menjadilah dia sperma atau sering disebut dengan air mani. Jadi sel sperma itu ada pada sperma. Ya, prosesnya, proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Nah, itu terjadi pada tubula seminalis. Kembali Anda lihat tadi pada testis, apa sebenarnya yang terdapat pada testis ya? Nah, khususnya ini pada anak laki-laki ya, mungkin pernah meraba ya, raba-raba bagaimana sebenarnya bentuk di dalam testis itu. Jadi dia lembut ya, lembut sekali. Nah, yang ada di dalamnya itu sebenarnya adalah saluran yang sangat panjang ya. Saluran yang sangat panjang. Kalau anak bisa bayangkan seperti usus halus ya, seperti usus halus ayam gitu. Sangat panjang, berliku-liku. Nah, itu yang disebut dengan tubula seminiferus ya. Tubulus seminiferus itu sebenarnya ya. Tubulus seminiferus atau tubula seminiferus. Nah, itu saluran yang sangat panjang yang ada dalam testis. Di sanalah tempat proses pembentukan daripada sel sperma. Di sana tempat pembentukan pada sel sperma. Nah, ini tubulus seminiferus. Nah, inilah pada di dalam testis ini ada tubulus seminiferus. Ini saluran yang berliku-liku sangat panjang. Di sini tempat diproduksinya, dibuatnya sel sperma. Ya, diawali dari induk sperma. Ya. Induk dari sel itu dinamakan spermatogonium. Jadi mulai dari sel induk yang disebut dengan spermatogonium itu bersifat diploid. Ingat ada 2 jenis sel ya, ada diploid, ada haploid. Jadi ini bersifat, yang pertama bersifat diploid. Induknya bersifat diploid, selanjutnya mengalami pembelahan secara mitosis dan meiosis. Jadi ada gabungan di sana. Ada pembelahan mitosis, ada pembelahan meiosis. Kemudian mengalami perkembangan atau diferensiasi. Ya, akhirnya terbentuklah sel sperma yang disebut dengan spermatozoa. Ya, spermatozoa adalah sel sperma. Nah, ini memiliki ekor atau memiliki kepala dan ekor. Ya, kalau tidak salah, ya kira-kira begitu ini. Ya, ada kepalanya yang runcing, kemudian dia memiliki ekor. Nah, apa fungsi? Nah, ini ada fungsinya ya. Apa fungsi dari kepala spermatozoa yang runcing dan apa fungsi dari ekor dari spermatozoa. Nah, ini yang sering ditanyakan di dalam soal-soal ya. Kenapa spermatozoa memiliki kepala yang runcing dan berekor? Apa fungsinya? Ya, kita lihat hasil-hasilnya.
ini sel telur ya. Jadi itulah fungsi dari kepalanya yang runcing ya, supaya lebih gampang nanti dia untuk menembus sel telur kalau dia bertemu dengan sel telur. Nah, karena sel telur ini keras ya, dia dilapisi oleh lapisan yang keras. Nah, sehingga ini bentuknya runcing gampang ya. Nah, sedangkan ekornya itu berfungsi untuk tadi seperti dia seolah-olah berenang ya, di dalam mencari sel telur dia berenang di khususnya pada rahim ya, dalam rahim. Nah, itulah materi kita tentang sistem reproduksi pada laki-laki, mulai dari organ-organ apa saja yang terlibat pada sistem reproduksi laki-laki dan apa fungsi daripada masing-masing organ tersebut sudah ada nanti di dalam video ini. Kemudian anak-anak tinggal membolak-balik nanti ya, bolak-balik silakan buat rangkuman pada buku catatan, mana yang penting-penting silakan dirangkum ya. Kemudian kalau ada permasalahan silakan anak-anak bertanya, boleh melalui WA, boleh juga nanti di dalam classroom ya, silakan.